Masih ada yang ingat apa itu teks prosedur? Pak, Silakan Nabila. teks yang berisikan langkah melakukan sesuatu. Langkah untuk melakukan sesuatu. Yang lain? Ada yang ingin menyampaikan pendapat? Selain langkah-langkah. Sebelumnya, Bapak lupa untuk mencet daftar hadir atau hadir semua? Hadir, Pak. Hadir semua ya? Ya. Bagus kalau begitu. Tadi bagaimana teks prosedur? Bapak yang menyampaikan lagi sebelum kita masuk pada materi hari ini, yaitu penggunaan kosakata baru dalam konteks kewirausahaan. Jadi nanti Bapak akan memberikan beberapa contoh kosakata baru terkait dalam bidang kewirausahaan. Dan akan juga diminta untuk dapat mengetahui kosakata baru dalam konteks kewirausahaan itu apa saja. Maaf, suara Bapak agak sedikit sedang tidak enak. Berikutnya itu kosakata utama. Yang pertama itu ada daftar kosakata baru. Yang pertama itu contohnya dari kata inovasi. Nah, selain definisi yang terdapat di Saringa, yaitu proses menciptakan sesuatu yang baru atau meningkatkan sesuatu yang sudah ada yang bisa memaparkan apa itu inovasi? Inovasi selain yang ada di Saringa ya, menurut pendapat anak-anak, apa ada? Pembaruan, ada lagi? Pembaruan terkait inovasi. Jadi mau jawab terkait inovasi? Ya, apa inovasi itu? Selain Inovasi itu pembaruan untuk menjadi lebih baik. berarti sama saja pembaruan ya. Dan contoh penggunaan inovasi dalam konteks kewirausahaan itu, inovasi adalah kunci sukses dalam kewirausahaan. Jadi pembaharuan itu sangat-sangat penting di dalam kewirausahaan. Ini adalah sebuah contoh kosakata baru. Kenapa Bapak mengambil konteks kewirausahaan? Karena ini bisa menjadi bekal juga untuk anak-anak menjadi ada bibit-bibit membuka usaha. Selanjutnya ada contoh yang kedua yaitu modal. Apa modal? Ada itu modal? Modal. Dari pengeluaran awal. Ada yang lain? Pengeluaran awal? Pengeluaran awal. Modal itu definisinya itu sebagai keuangan yang digunakan sebagai pemula dan berbagai bisnis. Singkat dari kata Alila bahwasanya itu adalah pengeluaran awal. Pengeluaran awal itu bisa disebut juga dengan modal. Jadi setiap kita ingin membuat suatu usaha pasti kita harus ada yang namanya modal. Gak mungkin kita tidak mengeluarkan modal, walaupun hanya Rp1.000 pun itu dianggap sebuah modal. Contoh kalimatnya atau contoh penggunaan dari kata modalnya adalah seorang wirausahawan. Tahu wirausahawan itu apa? Apa? Orang yang punya usaha. Ya, benar sekali, orang yang punya usaha. Berarti seorang wirausahawan harus memahami pengelolaan modal. Jadi seorang wirausahawan itu harus memahami dulu sebelum berusaha pengelolaan modal itu seperti apa. Dari selanjutnya ini ada istilah ketiga yaitu peluang. Apa peluang? Itu peluang? Kesempatan. Ada lagi? Istilah kesempatan. Sudah dua. Mana? Peluang. Peluang itu apa? Selain kesempatan tadi kata Adila. Karena peluang ini banyak sekali ya. Apa? Kita di sini tidak ada saling benar. Kata bisa atau ada definisi lain yang kesempatan. Ini untuk definisi secara lengkapnya, kesempatan yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan dan bisnis dalam konteks kita perusahaan. Jadi ini adalah definisinya, dan penggunaan dari contoh peluang itu identifikasi peluang pasar. Identifikasi peluang pasar, jadi kita harus mengidentifikasi kesempatan pasar. Jadinya kalau kita tidak mengidentifikasi, kita tidak tahu bagaimana peluang yang bakal kita ambil dan akan penting bagi wirausahaan. Dari daftar kosakata ini ada yang ditanyakan sebelum kita? Ini nanti Bapak akan meminta anak-anak untuk membuat atau mencari. Silakan dia. Siapa? Mengapa harus ada inovasi? Mengapa harus ada inovasi dalam konteks perusahaan? Karena kalau kita membuat usaha monoton atau bahasanya itu
nggak ada yang namanya pembaharuan gitu-gitu aja, konsumen pun akan merasa bosan gitu. Kenapa juga kalau mengambil kosakata inovasi ini? Karena inovasi ini sering sekali digunakan dalam konteks kewirausahaan. Seperti itu Adila, bagaimana Adila? Coba dipahami. Apakah Adila ingin membuka usaha? Iya Pak. Usaha apa Adila? Menjual onigiri. Onigiri. Iya. Iya. Onigiri itu makanan Jepang Pak. Oh, makanan Jepang. Belajar dari Jepang Pak? Tidak dari itu. Karena Dari dari YouTube. Luar biasa keren Adila Adila ya. Semoga sukses dan lancar Adil. Amin. Nah, kenapa kita penting memahami kosakata baru? Kenapa penting? Ya. Mengapa penting ada kosakata baru itu kenapa? Ini kosakata dari kita. Apa? Gak apa-apa. Kita di sini sama-sama belajar. Jadi tidak ada yang salah. Tidak ada yang tahu ya? Lanjut saja. Intinya, yang pertama itu untuk mempermudah komunikasi kita dalam bidang kewirausahaan. Jadi, kenapa kita penting untuk memahami kosakata baru agar kita juga bisa mudah mengkomunikasikan dalam bidang kewirausahaan, terus juga meningkatkan pemahaman kosakata penting. Kalau kita tidak paham dengan kata ataupun kalimat ucapan yang kita sampaikan, usaha yang kita bangun akan sia-sia, akan bangkrut, dan juga membuat keputusan bisnis yang tepat. Selain dari ini, tuh anak-anak apakah ada tambahan untuk mengapa? Ada yang ditanyakan juga. Mempermudah komunikasi, meningkatkan pemahaman konsep-konsep penting, dan membantu membuat keputusan bisnis yang tepat. Yang ingin ditanyakan dari ini dan juga usaha baru, tentunya kosakata baru. Apa penting? Ini karena mempermudah kita dalam komunikasi. Kalau kita Mengapa kosakata baru bisa membantu membuat keputusan bisnis yang tepat? Apa hubungannya Pak? ya, untuk membuat bisnis yang tepat itu ketika kita menggunakan kata-kata yang tepat, juga kita juga bisa menentukan keputusan yang tepat. Jadi kalau kita menggunakan kata-kata atau kosakata yang asal-asalan, pendengar juga akan merasa bingung, malah nanti jadinya miskomunikasi dan juga akan membuat perusahaan kita itu menjadi fatal, hasilnya tidak ada atau nihil. Bagaimana? Paham Adila? Pak. Anak-anak yang lain? Apakah sudah paham? Sampai mengapa penting kosakata baru? Dalam sebenarnya tidak dalam konteks kewirausahaan pun kosakata baru juga bisa mempermudah komunikasi kita. Dan juga bisa meningkatkan pemahaman konsep kita lewat kosakata baru. Kayak contohnya kosakata zaman sekarang lah yang makin gaul ya kan. Nanti kalian juga sering kan kalau kita ada tentang penggunaan kosakata dalam kalimat. Nah, jadi nanti Bapak akan meminta anak-anak untuk membuat kelompok untuk membuat satu contoh penggunaan kosakata dalam kalimat. Boleh dicari di Google juga apa-apa, silakan. Di kelompok dan Bapak akan meminta untuk anak-anak salah satu perwakilan kelompok untuk membaca dan maju ke depan. Sebelum anak-anak membuat kelompok, Bapak akan memberikan salah satu contoh dulu. Nah, ini salah satu contohnya. Tadi ada kata inovasi, ada kata modal, dan ada kata peluang. Yang pertama dengan inovasi, dengan memanfaatkan inovasi, perusahaan dapat bersaing di pasar global. Ada kata inovasi, sudah kosakata baru dalam konteks kewirausahaan. Terus juga ada pengelolaan modal yang baik akan memastikan keberlanjutan bisnis. Kata modal, dan nomornya biar peluang pasar yang besar dia memutuskan untuk membuka usaha yang baru. Nah, jadi dari contoh ini Bapak minta anak-anak untuk berkelompok. Siapa yang akan menentukan kelompoknya? Tadilah bersama siapa? Berarti cara dengan Balkis. Jadi nanti anak-anak silakan cari kosakata baru. Konteksnya bebas, tidak kewirausahaan saja. 3 ya. 3 kosakata baru. Nah, satu kelompok. Boleh lewat Google nggak apa-apa. Nanti maju ke depannya. Ada satu orang saja yang silakan.
dibebaskan dan konteksnya juga bebas. Ini contoh dari Bapak, bisa dijadikan referensi atau dijadikan acuan untuk mencari contoh. Gimana contoh? Aman? Lagi aman? Karena waktunya masih jadi pelan-pelan saja, asal menemukan kalimat yang tepat. Ini juga merupakan pertemuan terakhir bagi kita untuk di semester ini. Selanjutnya nanti akan mengadakan UAS. Ini kelas A kan ya? Iya, Pak. Jadi kita akan mengadakan UAS. Sudah siap, nanti Bapak akan kasih kisi-kisinya. Kalian bisa memfotokopi, nggak dipungut biaya, gratis. Jadi difotokopi lewat ketua kelas ya. Dan kisi-kisi. Bapak sudah siap? Siap, Mbak Madina? Siap, Pak. Ya, silakan dibaca. Dimaju ke depan ya. Silakan. Satu kalimat saja ya, Pak. Dua. Kata yang digunakan adalah partisipasi. Partisipasi. Konteksnya apa sih? Sebagai Bapak benar dulu. Ya, silakan. Nah, kalimatnya seorang mahasiswa seharusnya ikut berpartisipasi dalam organisasi. Itu kalimat pertama. Kalimat keduanya. Inovasi saja ya, Pak. Boleh, silakan. Kita seharusnya selalu berinovasi dalam membuat konten. Itu apresiasi untuk Alhamdulillah. Terima kasih. Apakah ada tanggapan dari kelompok ini? Apakah itu dari belakang? Apakah tidak sesuai dengan kata-kata baru? Sesuai ya, untuk kelompok Balkis, silakan. Dua kalimat saja. Baik, contoh kosakata baru yang pertama yaitu digitalisasi. Contoh kalimatnya yaitu perusahaan kami sudah melakukan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Baik, contoh kosakata kedua yaitu virtual reality atau VR. Contoh kalimatnya, VR memberikan pengalaman imersif bagi para pemain game serta aplikasi edukatif lainnya. Baik, apresiasi dulu di kelompok Balkis. Bagaimana tanggapan dari kelompok Adila dan mana Bapak sesuai? Siapa? Baik, sesuai ya. Jadi anak-anak sudah paham kan terkait penggunaan kosakata baru dari kalimatnya atau penggunaan istilah dan definisi. Jadi sebelum kita menggunakan kosakata itu kita juga harus tahu definisi dari kosakata itu apa, ya. Paham ya? Baik, karena ini pertemuan terakhir, jadi tidak ada tugas dari Bapak. Saya akan memberikan kisi-kisi saja. Nanti juga ada kertasnya, bisa difotokopi. Tapi anak-anak itu tetap mempelajari yang ada di buku paket kita, buku paket dari halaman 27 sampai 85. Itu dipelajari saja. Latihan-latihannya maupun ya catatan-catatan pentingnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini? Cukup, Pak. Cukup ya, semoga dapat menambah wawasan kita dan menambah ilmu kita. Semoga juga pertemuan ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf jika selama satu semester ini terdapat kesalahan baik kata-kata maupun tingkah laku. Pak akhiri ya, sebelum mengakhiri silakan ketua kelas untuk dengan doa.